Di zaman teknologi secanggih ini, anehnya bukan kebohongan yang kalah, tapi justru kebenaran yang tidak sempat dibaca. Cukup satu gambar, satu tulisan provokatif, akal sehat pun seringkali ditinggalkan. Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ingin mengajak kita semua duduk sebentar dan berpikir bersama. Bukan untuk menyerang siapapun, bukan pula untuk menyalahkan siapapun. Ini murni kepedulian. Saya melihat beredar sebuah gambar di beranda saya. Ada wajah pejabat negara, ada tulisan besar dan mengejutkan, dan ada angka fantastis, ribuan triliun. Bahkan disertai dengan foto Presiden ke-7 Republik Indonesia dan Ibu Negara, beserta anaknya Gibran yang sekarang menjadi Wakil Presiden. Sekilas terlihat meyakinkan. Dan justru disitulah masalahnya. Mari kita kunyah pelan-pelan secara sederhana. Kalau benar ada uang negara sampai 1.000 triliunan disimpan di luar negeri, apakah mungkin tidak disampaikan melalui jalur resmi negara? Apakah mungkin tidak ada konferensi pers, tidak ada pernyataan dari lembaga negara, tidak ada satupun media nasional memberitakannya? Kalau jawabannya tidak ada, maka sebenarnya persoalannya sudah selesai sampai di situ. Bahwa gambar beserta tulisannya itu adalah hoax. Inilah pola yang sering terjadi. Gambar dibuat seolah resmi, nama besar dipinjam, emosi dipancing. Ketika emosi sudah naik, akal sehat sering ditinggalkan. Informasi tidak lagi dikunyah, langsung ditelan. Langsung ditelan bulat-bulat. Padahal di zaman sekarang, teknologi bukan hanya bisa memalsukan foto dan tulisan. Video bisa dibuat, suara bisa ditiru, ekspresi bisa direkayasa. Kalau tidak hati-hati, kebohongan nampak lebih rapi daripada kebenaran. Saya ingin tegaskan satu hal penting. Pada saat ini saya tidak sedang membela siapapun dan tidak pula menyerang siapapun. Saya hanya ingin kita agar lebih cerdas, lebih tenang, dan tidak mudah dipermainkan hanya oleh tulisan dan gambar. Bangsa kita ini terlalu besar dan terlalu berharga kalau akal sehatnya dikalahkan oleh satu poster digital. Dengar ini, kalau kita marah, diam sejenak. Kalau kita terkejut, tahan dulu. Tanyakan sumbernya apa, dari mana, dan siapa yang bertanggung jawab. Karena sekali kita ikut menyebarkan kebohongan, walau tanpa niat, kita sudah ikut memperpanjang usianya. Sebelum saya akhiri, makan yang baik itu dikunyah dulu. Begitu juga dengan informasi. Sebab jangan sampai akal sehat kita tersedak hanya karena menelan kabar tanpa berpikir. Saya Beni Budaya.